Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, praktisi Talent Mapping Ahmad S. Ahid. Pada kali ini kita akan membahas deskripsi dari bakat. Pada kali ini kita akan membahas dari influencing talents. Artinya bakat-bakat yang berada pada wilayah influencing. Kita akan membahas 3 bakat sekaligus. Yang pertama adalah communication, kemudian significance, dan WOO. Bagaimana deskripsi dari ketiga bakat itu dan bagaimana bakat itu mempengaruhi seseorang? Oke, kita yang pertama langsung saja. Yang pertama adalah bakat communication. Bakat communication ini menjadikan si pemilik bakat mudah untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Apa yang ia sampaikan, apa yang ia ucapkan itu sesuai dengan kebutuhan dari si pendengar atau sesuai kebutuhan dari si pembaca, sehingga efektif apa yang ia sampaikan dan kadangkala memunculkan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Nah, orang-orang dengan bakat communication ini ketika ia menyampaikan sesuatu dengan lisan, biasanya ia lebih nyaman tidak menggunakan teks karena sudah terpola di dalam pikirannya dan mengalir secara baik. Ini orang communication. Kemudian orang significance. Bakat significance itu kalau kita lebih mudah untuk mendengarkannya adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat dan memang orangnya suka tampil di depan. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Artinya begini, orang dengan bakat signifikan itu akan mendapatkan energi yang bertambah manakala ia mendapatkan respon positif dari orang lain. Memang sekilas orang yang dengan bakat signifikan kuat ini seakan-akan energi itu bertambah manakala mendapatkan respon, seakan-akan ia membutuhkan feedback dari orang lain sehingga ia akan semakin baik. Begitu pula ketika feedback dari orang lain itu kurang begitu bagus, itu juga mempengaruhi dari dirinya. Maka energi positif dari orang lain itu akan sungguh-sungguh menjadikan orang dengan bakat signifikan akan semakin bagus lagi. Sehingga ketika Anda mengenali diri sebagai orang yang signifikan, maka Anda membutuhkan respon yang positif dari orang lain. Di beberapa kesempatan orang dengan bakat signifikan ini sangat percaya diri ketika tampil di muka umum, di publik, entah berbicara, entah nge-MC, entah apapun, dia sangat pede banget. Maka orang sering mengatakan orang bakat signifikan ini orang yang suka ngartis gitu ya. Orang yang memang hidupnya itu bukan mencari muka di depan orang lain, tetapi memang kehadiran dia di depan umum itu menjadi energi tersendiri. Oke, yang ketiga, WOO. Nah, orang-orang dengan bakat WOO ini dikenal orang yang SKSD, sok kenal, sok dekat. Kalau dalam bahasa Jawa, orang WOO ini grapiak orangnya. Belum tahu nama, belum tahu alamat, belum tahu apapun, ya sudah ngobrol ke sana kemari. Memang orang WOO ini orang yang secara impresi pertama itu orangnya menarik, sok kenal, kemudian ngobrolnya ke sana kemari, ngalor ngidul kalau orang Jawa bilang. Dan materi-materi atau konten yang ia sampaikan kadang-kala tidak terlalu fokus, tetapi intinya adalah ia suka menyapa, ia suka ngobrol, ia suka kesana kemari menyampaikan banyak hal. Nah, orang dengan bakat WOO ini jika ia mampu dan sadar menfokuskan arah pembicaraan akan sangat memikat orang yang diajak ngobrol. Tetapi jika tidak disadari dan tidak bisa diarahkan, maka kadangkala tidak produktif apa yang diobrolkan. Baik, ini 3 bakat dan secara langsung mempengaruhi orang lain. Communication jelas secara langsung mempengaruhi orang lain. Kemudian WOO ya, jelas ketika Anda ketemu dengan orang bakat WO, seakan-akan kita tidak bisa menghentikan pembicaraan itu. Mengalir saja pembicaraan itu. Signifikan juga sangat mempengaruhi diri dan juga orang lain. Nah, bagaimana jika bakat WOO, bakat signifikan, bakat communication kita
tidak berada pada posisi dominan, maka kita harus bisa mensiasatinya tentu saja. Contohnya ketika kita bakat communication itu tidak dominan dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu, misalnya pidato, alangkah baiknya Anda menyiapkan teks, karena itu akan lebih baik dan akan lebih selamat bagi Anda. Begitu pula ketika kita bakat WOO-nya tidak terlalu bagus, ya yang terjadi kita akan menyapa orang seperlunya ketika ada kebutuhan. Maka munculkan kebutuhan, keperluan, baru kita akan menyapa. Nah, ketika bakat ini sama-sama kaitannya dengan diri kita, mempengaruhi orang lain dan menjadikan orang lain menilai tentang diri kita. Oke. Tetapi ada perbedaannya tentunya. Kalau communication dengan bakat signifikan, kalau signifikan itu adalah aktivitas bagaimana orang itu percaya diri, tampil, kemudian senang mendapatkan feedback yang positif. Tetapi ketika communication itu kaitannya dengan konten atau kemampuan untuk menyampaikan. Ini berbeda. Communication adalah kemampuan untuk menyampaikan, kalau signifikan adalah kondisi si penyampai yang ia dipenuhi dengan rasa kepercayaan diri dan ia membutuhkan feedback dari orang lain. Nah, beda lagi dengan tadi bakat yang ketiga yang kita bahas itu adalah WOO. Kalau WOO ini ketika WO dibandingkan dengan communication misalnya, WOO ini tidak terkait dengan kualitas konten yang disampaikan dan disesuaikan dengan si penerima. Tapi yang penting adalah banyaknya, kemudian renyahnya. Jadi berbeda sekali ya. Orang dengan bakat communication belum tentu ia memiliki WOO, berarti ia akan seperlunya menyampaikan itu. Ketika bakat WOO, ketika tidak diimbangi dengan communication, biasanya ya muatan dari yang ia sampaikan kadang-kali tidak sesuai dengan orang yang diajak bicara. Sekarang kita kenali di mana posisi dari ketiga bakat itu. Ketika kita sudah mengenali bagaimana memaksimalkannya, bagaimana kita tahu posisi kita, dan bagaimana kita memaksimalkan tiga bakat itu. Selamat mencari diri, menemukan diri yang otentik. Semoga kita diberikan hidup yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.